Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Melankusumawardeni dari kelas 2B Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 21310146. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pentingnya Berorganisasi dalam Perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjabarkan sedikit latar belakang dari makalah saya. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang, bisa juga badan lain, yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Suatu perusahaan didirikan dengan membangun visi dan misi guna mencapai tujuan yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pasti terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah sumber daya yang ada di dalamnya, seperti sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya aset perusahaan yang bernafas atau hidup di samping aset-aset lain yang tidak bernafas atau bersifat kebendaan seperti modal, bangunan gedung, mesin, peralatan kantor, persediaan barang, dan lain sebagainya. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Karena manusia sebagai perencana, pengubah, dan pengendali sumber daya yang lain dalam suatu organisasi. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka berdampak besar pada peran yang bersangkutan. Maka, dari itu unsur manusia merupakan faktor yang terpenting yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi secara efektif dan efisien, terutama perannya pada setiap usaha penyelenggara dalam bekerjasama dan bertanggung jawab. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan suatu rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian organisasi. Organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya 2 orang atau lebih yang berfungsi mencapai suatu sasaran atau serangkaian sasaran. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang disebut juga sebagai garis hierarki merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi, sehingga bisa diketahui siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang bertanggung jawab atas bagian atau divisi tertentu. Dari struktur organisasi, terdapat jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Sesuai namanya, struktur ini dibuat berdasarkan fungsi masing-masing manajemen, sehingga dalam suatu organisasi akan terdapat beberapa manajemen. Yang kedua ada struktur organisasi divisional, yaitu struktur yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa atau servis atau layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Setiap perusahaan juga dipastikan memiliki struktur organisasi, sehingga bisa tahu siapa CEO di dalamnya, siapa saja manajernya, sekretarisnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaannya. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Persekutuan atau firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga.
Sedangkan persekutuan atau komanditer atau CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, renteng atau solider, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Selanjutnya, perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Yang selanjutnya, manfaat organisasi dalam perusahaan. Manfaat organisasi terdiri dari berbagai hal yang sangat mampu memberikan dampak dalam dunia kerja. Organisasi tersendiri adalah wadah bagi berbagai macam individu yang memiliki tujuan sama. Bisa dibilang sebuah divisi dalam satu perusahaan termasuk sebagai organisasi. Berikut manfaat organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, lebih mudah mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, mendapatkan berbagai informasi. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kelima, belajar manajemen waktu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.